Selamat bertemu kembali. Saya ingin mengucapkan salam sejahtera, salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada hari ini saya akan meneruskan perbincangan berkaitan dengan bangsa Dayak Iban. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan berkaitan dengan wilayah tempat tinggal bangsa Dayak Iban. Jadi seperti saya kemukakan di depan, bahan-bahan yang saya gunakan untuk menceritakan tempat tinggal Dayak Iban ini ada dua. Yang pertama, referensi dari buku-buku yang telah ditulis oleh beberapa penulis, baik dari Malaysia maupun dari Indonesia ataupun dari pihak luar. Yang kedua, saya mencari sendiri, yaitu menanyakan kepada orang-orang tua yang ada di kampung, jadi mungkin langsung dari sumber yang saya percaya bisa memberikan penjelasan atau keterangan yang berkaitan dengan wilayah tempat tinggal bagi bangsa Dayak Iban. Tapi nanti wilayah tempat tinggal ini saya akan ambil satu contoh wilayah tempat tinggal bangsa Dayak Iban, yaitu di menua Sungai Apau atau di desa Sungai Apau. Di situ karena saya lahir di situ, jadi saya ingin menceritakan bagaimana orang Sungai Apau mendapatkan wilayah tempat tinggal mereka sekarang, sehingga mereka berada di wilayah sampai sekarang sudah mendekati, mungkin sudah ratusan tahun tinggal di wilayah di desa Sungai Apau ini. Nah, kita tahu bangsa Dayak Iban ini kalau di Sarawak dia dikenal dengan Sidaya. Ini yang ditulis oleh almarhum Benedict Sandin, mengatakan bahwa orang Iban itu disebut oleh orang putih atau orang Inggris sebagai Sidaya. Nah, mengapa mereka disebut sebagai Sidaya? Karena kebiasaan orang Iban ini yang biasa berlayar atau yang bepergian melalui laut atau melalui sungai. Jadi mereka pindah dari suatu tempat ke tempat mencari hal-hal yang berkaitan dengan memberi hidup mereka di sungai dan di laut. Nah, maka mereka sering disebut sebagai Sidaya. Nah, perkataan Iban ini juga bisa juga disebut oleh orang Kayan, sebagaimana ditulis oleh Asman Haji Omar ini di dalam buku Anadurin, menyebutkan bahwa Iban ini dimaksudkan adalah orang yang suka berpindah atau berhijrah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu dari dua tulisan yang saya kemukakan di sini. Tapi saya ingin sedikit bercerita dari apa yang diceritakan oleh orang tua, oleh orang tua kita atau orang tua saya yang ada di kampung. Oleh beberapa paman yang ada di kampung menceritakan kepada saya bahwa orang Iban ini dulu dia pernah tinggal di Tembawai Tambun Juah. Jadi Tembawai Tambun Juah ini artinya Tembawang, Tembawang Tambun Juah. Jadi Tembawang Tambun Juah ini kalau kita lihat letaknya sekarang di wilayah administrasi Kabupaten Sanggau. Saya melihat itu mungkin di desa Segumun. Nah, di Tembawai Tambun Juah ini, disinilah orang Iban bersama-sama tinggal di satu rumah pajak. Nah, dari situ mereka menyebar, ada menyebar ke arah yang ke hulu, ada menyebar ke arah yang ke hilir sungai Kapuas. Nah, kebetulan yang Iban ini dia lebih banyak mudik ke hulu sungai Kapuas, dan dari situ mereka juga berangkat ke daerah seberang atau ke Sarawak sekarang. Nah, dari hidup mereka yang
tinggal di Tambun Juahnya tadi, mereka berpenjar dan menetap di suatu wilayah bersebaran. Nah, kebetulan kami Dayak Iban ini dia lebih banyak pindah ke arah hulu, sungai ke hulu daripada kampung Segumun itu tadi, mudik ke hulu dia. Ada juga yang menyeberang ke Sarawak Malaysia. Nah, wilayah tempat tinggal bagi Dayak Iban ini dia sangat penting karena di situ tempat mereka hidup dan mereka beraktivitas mencari nafkah, juga untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal mereka, dan di situ juga mereka bisa beranak bercucu, meneruskan keturunan mereka. Nah, usaha lain untuk bertanam dan bercocok, meramu dan berburu, sekarang mungkin sudah mulai menetap hidupnya, tidak terlalu pindah seperti dulu dari satu rumah panjang ke rumah panjang, dan sekarang sudah mulai menetap. Nah, khusus Iban yang ada di Sungai Apau ini, bagaimana mereka bisa tinggal di wilayah sekarang? Saya ingin menceritakan wilayah yang ditempati sekarang itu oleh Apejali atau Jumat. Jadi kalau peringkat keturunannya, saya urutan yang kelima dari Jumatnya tadi. Saya turunan yang kelima sekarang yang tinggal di Sungai Abau itu. Jadi Jemat atau Apejalinya tadi pada musim terdahulu dia tinggal di Sarawak, Malaysia. Nah, kalau sekarang itu di distrik Lubuk Antu, nama daerah itu Bertik. Bertik di hulu Lubuk Antu sekarang. Di hulu subdistrik Lubuk Antu, Sarawak, Malaysia. Jadi dia di hulu sungai. Nama daerah itu Bertik. Nah, dari Bertik itu mereka berkali-kali lah pergi pindah dari satu tempat ke tempat sehingga menetap sekarang di Sungai Bau. Rumah yang sekarang Sungai Bau itu ditempati ke 100 kalinya di rumah Sungai Bau itu. Jadi 100 kali pindah menetap di Sungai Bau itu. Nah, di Sungai Bau itu kita tahu bahwa daerah Kecamatan Batang Lubarido itu yang punya wilayah adalah bangsa Abunuaka, atau kami mengenalnya sebagai bangsa Mamalo. Mereka yang punya wilayah itu. Ya, kakek saya dulu adalah Jumat ini, tapi saya urutan ke 5 sekarang keturunannya. Meminta wilayah atau tempat tinggal itu ke Apelanda. Apelanda ini Salwe namanya. Salwe, dan tempat mereka itu di Bukit-Bukit. Sekarang kampung Bukit masih ada di Kecamatan Batang Lupar. Mereka minta ke situ. Jadi tidaklah terlalu gampang untuk meminta wilayah atau daerah, karena malamlah pada zaman dulu ada saling mencurigakan, saling bermusuh. Tapi sekarang tidak ada lagi permusuhan karena dianggap sebagai sudah sama, artinya sudah keluarga. Ada kesediaan daripada suku Mbalok yang diketuai oleh Apelanda ini tadi, Salwe ini tadi, memberi wilayah kepada Jemat atau Jinak ini tadi, kepada dia untuk tetap tinggal di wilayah yang sekarang. Mereka memberi tanda masing-masing sebagai tanda kesungguhan bahwa diam di suatu wilayah tidak mengganggu daripada ketenteraman daripada suku atau bangsa lain yang berhampiran atau yang berdekatan. Karena itu mereka buat perjanjian dalam bahasa Iban itu sebagai pebantah babi, itu sama dengan pengakuan, pengakuan sebagai satu rumah tangga, diri menjadi sama satu darah, artinya pepatah babi, artinya potong babi sebagai tanda mereka satu darah, dengan bukti yang sekarang masih ada.
Jadi bukti itu berupa dua bukti. Bukti dari suku Mbalok dan bukti dari suku Iban. Dari Jemat nih yang mewakili Iban tadi, saya punya kakek tapi bukan kakek daripada kakek saya lagi. Dan dari Mbalok itu tadi bukti yang diberikan Mbalok kepada kita berupa biji, namanya peluru ya, peluru bedil. Ada 3 buah peluru bedil itu, macam senjata berat lah itu dulu ya. Dan kita memberinya bukti kepada mereka ada 2. Satu itu macam tombak yang ada diberi tangkai dan diikuti dengan baju. Jadi tombak dengan baju dari Jemat kakek saya tadi. Dan dari Mbalok itu berupa biji bedil 3 buah. Jadi makna daripada biji bedil dan tombak itu tadi ada makna yang dalam, bahwa apabila sudah menempati suatu wilayah yang diminta atau yang diberikan, tidak boleh membuat kekacauan dan tidak boleh membuat permusuhan. Arti kata tidak boleh membuat hati kita jahat, akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap saudara yang satu tadi. Ada sumpahnya. Jadi apabila Apejali tadi dan keturunannya, kakek saya ini tadi, mengambil hati yang tidak baik terhadap suku Mbalok tadi, Kuke itu tadi, maka biji bedil itu tadi ditembak manapun akan kembali untuk menghantam daripada kita yang ingkar janji. Demikian juga terhadap suku Mbalok kalau ingkar janji, ya ada di Kuke itu ya, kalau ingkar janji, maka dia akan dikenakan kesusahan. Kemanapun tombak itu lari, dilempar kemanapun tombak itu, dia kembali juga akan menombaki daripada yang melanggar janji. Itulah beratnya pada saat itu orang untuk meminta wilayah dengan hati yang baik, dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan mereka yang memberikan wilayah tempat tinggal bagi orang, anggaplah pada saat itu tidak dikenal karena mungkin ada permusuhan pada saat itu, tapi bersedia untuk hidup berdampingan. Mereka saling percaya, mereka ada kesediaan untuk hidup berdampingan. Nah karena itu tinggallah di wilayah yang ada di Sungai Sedih sekarang. Karena itu batasnya sekarang kita sangat tahu, dan mereka pun sangat tahu antara batas Mbalok oke dengan Iban yang ada di Sungai Apa atau Sungai Sedih. Nah, sudah beberapa kali diatur, tapi orang tua sudah tahu, tapi dalam pengaturannya itu pengaturan yang baik untuk menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, sekarang kami yang tinggal di daerah Sungai Bau juga aman dan baik. Mungkin sudah 100 tahun lebih tinggal di situ, karena di situ sudah sejak 1879. Dan mereka yang tinggal di Phuket pun yang diketuai oleh Apelanda tadi, Salwe tadi, nama Apelanda tadi, juga dalam keadaan baik. Dan sekarang sering juga saling berhubungan, saling mengetahui bagaimana cerita orang tua dulu. Mereka sudah begitu baik sehingga memberikan dampak yang baik bagi anak cucunya sekarang untuk hidup berdampingan dan bersama, sehingga ke depan bisa saling menolong. Nah, wilayah bagi bangsa Daiban ini, dia ada banyak gunanya.
Guna utama memang gunanya untuk hidup, untuk hidup. Sementara masih berada di muka bumi ini, untuk hidup arti kata bahwa di muka bumi inilah, di wilayah itulah mereka bisa beranak bercucu, dan juga wilayah atau tanah itu digunakan untuk mencari nafkah kehidupan. Di samping itu, karena wilayah ini, tanah ini ada batasnya, isinya itu mesti digunakan dengan baik, dengan bijak, dan membagi wilayah itu secara baik. Bagaimana cara menggunakan dengan tepat, dengan baik, sehingga wilayah itu bisa bermanfaat dan berguna dan memberikan kenyamanan hidup bagi generasi yang akan datang. Nah, karena itu orang-orang tua dulu yang lebih dulu tinggal di wilayah berkenaan, mereka mempersiapkan menanam berbagai buah-buahan dan kayu, menjaga sungai, dan menjaga binatang tertentu tidak punah, supaya anak cucu mereka mempunyai pengharapan hidup, dan mereka, anak cucunya, tidak meninggalkan wilayah yang mereka dapatkan dengan susah payah. Karena itu mereka mempersiapkan tanaman-tanaman, hal-hal yang penting bagi anak cucu mereka, supaya anak cucu mereka bisa hidup di kemudian hari. Nah, sekarang wilayah itu kita mulai tata kembali dengan mengukurnya kembali, mempetanya kembali, sehingga penggunanya ke depan akan lebih baik dan mudah untuk diketahui tata cara menggunanya, besaran yang digunakannya, untuk apa saja, siapa saja yang punya, mana yang harus difungsikan penggunaannya, mana harus dijaga secara bersama-sama, harus disimpan atau disebut dengan bahasa Ibantu pulau galau, mana yang harusnya dikerjakan dengan baik, mana yang harus disimpan untuk keperluan menjaga binatang-binatang atau air, dan juga mulai menanam yang diperlukan untuk menahan supaya alam semula jadi yang ada di wilayah itu bisa bertahan dengan baik. Dengan demikian, hidup anak cucu di masa mendatang dan sekarang boleh mendapat keberkahan yang cukup. Nah, itu dulu wilayah, pentingnya wilayah bagi bangsa Daiban. Selanjutnya saya akan hadir pada bahan-bahan atau episode-episode berikutnya, akan saya sampaikan sehubungan dengan hal-hal penting yang berkaitan dengan Daiban. Saya ingin memberikan ucapan terima kasih karena bisa mendengar dan melihat video ini. Selamat menonton, selamat bagi kita semua. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih.